Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mengumpulkan tugas kelompok membuat video tentang ilmu gizi yang diampu oleh dosen Ibu Sri Wahyuni MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Reval Junanda dan dua rekan saya yaitu Muhammad Arif Sabandi dan Reski Ramadhani. Kami akan membahas tentang pengetahuan gizi terhadap status gizi remaja yang akan dibahas oleh Muhammad Arif Sabandi. Kepada Arif, kami mempersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengetahuan gizi terhadap status gizi remaja. Masa remaja usia 15-18 tahun merupakan periode penting dalam pertumbuhan manusia. Pada fase ini, tubuh mengalami percepatan perkembangan fisik dan hormonal yang menuntut pemenuhan gizi yang seimbang. Namun realitanya, banyak remaja yang tidak memahami pentingnya gizi sehingga cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat. Akibatnya, muncul dua masalah utama gizi pada remaja, yaitu gizi kurang underweight dan gizi lebih overweight atau obesitas. Fenomena ini dikenal dengan istilah double burden of malnutrition atau beban ganda masalah gizi. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status gizi remaja adalah pengetahuan tentang gizi. Pengetahuan gizi yang baik diharapkan mampu membentuk perilaku makan yang sehat sehingga mendukung status gizi yang optimal. Gambaran masalah gizi remaja di Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, prevalensi gizi remaja usia 16-18 tahun di Indonesia adalah kategori gizi sangat kurus dan kurus 8,1%, gemuk 9,5%, obesitas 4,0%. Angka ini menggambarkan bahwa remaja Indonesia menghadapi dua masalah sekaligus, gizi kurang dan gizi lebih. Hal ini terjadi karena pola makan yang tidak seimbang, kebiasaan jajan sembarangan serta kurangnya edukasi tentang gizi. Pentingnya pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi tidak hanya membuat remaja mengetahui makanan yang sehat, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku dalam memilih makanan. Remaja yang memiliki pengetahuan gizi baik cenderung memilih makanan yang sehat, menghindari konsumsi berlebihan, makanan tinggi gula, garam, dan lemak, menjaga pola makan dan jam makan, lebih aktif dalam berolahraga. Faktor lain yang mempengaruhi status gizi. Selain pengetahuan status gizi remaja juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pola makan orang tua mempengaruhi kebiasaan anak. Teman sebaya, remaja sering mengikuti tren makan teman, akses terhadap makanan sehat, aktivitas fisik dan olahraga, penyakit infeksi yang mengganggu penyerapan gizi. Upaya meningkatkan pengetahuan dan status gizi remaja. Edukasi gizi melalui sekolah dan media digital. Penyediaan kantin sehat di sekolah, kampanye sosial tentang makanan sehat, pembiasaan sarapan dan olahraga rutin. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Reski Ramadhani. Kepada Reski, kami persilakan. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui analisis berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan gizi memiliki peran penting dalam membentuk status gizi remaja. Remaja yang memiliki tingkat pengetahuan gizi yang baik cenderung lebih mampu memilih makanan yang sesuai kebutuhan tubuh, memahami kandungan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, serta menghindari konsumsi makanan yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, remaja menjadi lebih sadar bahwa gizi tidak hanya berhubungan dengan rasa kenyang, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan jangka panjang, performa belajar, kebugaran fisik, hingga kepercayaan diri. Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak selalu berbanding lurus dengan status gizi yang baik. Pada beberapa kasus, meskipun remaja memiliki pengetahuan gizi yang cukup, mereka tetap mengalami masalah gizi karena kurangnya penerapan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya, pola asuh keluarga, kebiasaan jajan sembarangan, iklan makanan cepat saji, serta minimnya kontrol terhadap konsumsi makanan siap saji atau tinggi gula, garam, dan lemak.
Selain itu, faktor seperti aktivitas fisik dan riwayat penyakit infeksi juga turut mempengaruhi status gizi remaja secara langsung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan gizi merupakan fondasi penting, tetapi harus diiringi dengan pembentukan sikap dan perilaku makanan yang sehat serta dukungan lingkungan yang kondusif. Upaya peningkatan status gizi remaja tidak cukup hanya melalui edukasi teori, tetapi juga perlu dilakukan melalui edukasi berbasis praktik, pembiasaan pola makan sehat di rumah maupun sekolah, penyediaan fasilitas makanan sehat di lingkungan pendidikan, serta kampanye gaya hidup sehat yang menarik dan sesuai dengan karakter remaja. Jika pengetahuan sikap dan lingkungan saling bersinergi, maka remaja tidak hanya mengetahui apa itu gizi seimbang, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata sehingga dapat mencapai status gizi yang optimal. Baik, terima kasih. Itulah dia pembahasan kami tentang pengetahuan gizi terhadap status gizi remaja. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami juga. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.